Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Aprianto, mahasiswa dari Universitas Banten Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma dengan dosen pengampu Bapak Edi Nasri, Eskom, Mkom. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang algoritma backtracking atau runut balik. Di sini ada pendahuluan bahwasanya backtracking dapat dipandang sebagai salah satu dari dua hal berikut. Yang pertama, sebagai sebuah fase di dalam algoritma traversal DFS sudah dijelaskan di dalam materi DFS atau BFS. Yang kedua, sebagai sebuah metode pemecahan masalah yang mangkus, terstruktur, dan sistematis, baik untuk persoalan optimasi maupun non-optimasi. Nah, backtracking sebagai sebuah metode pemecahan masalah yang mungkus. Pertama, algoritma runut balik atau backtracking merupakan perbaikan dari exhaustive search. Yang kedua, pada exhaustive search, semua kemungkinan solusi dieksekusikan dan dievaluasi satu persatu. Sedangkan pada algoritma backtracking, hanya pilihan yang pemecah ke solusi yang dieksplorasi. Pilihan yang tidak mengarah ke solusi tidak dipertimbangkan lagi. Memangkas atau pruning simpul-simpul yang tak mengarah ke solusi. Selanjutnya, algoritma runut balik pertama kali diperkenalkan oleh D.H. Lehmer tahun 1930. Kemudian R.J. Walker, Golomb, dan Baumert menyajikan uraian umum tentang algoritma runut balik. Selanjutnya, properti umum algoritma runut balik. Yang pertama, ada solusi persoalan. Solusi dinyatakan sebagai vektor dengan n tuple x sama dengan kurung buka x1, x2, titik-titik xn kurung tutup. SI umumnya S1 sama dengan S2 sama dengan titik-titik sama dengan Sn. Nah, di sini ada contohnya, yaitu pada persoalan 1/0 Knapsack, SI sama dengan 0,1, XI sama dengan 0 atau 1. Yang kedua, fungsi pembangkit nilai XX. Nah, di dalamnya ada dinyatakan sebagai predikat T, kurung buka kurung tutup. T sendiri yaitu kurung buka X dalam buku 1 X2 titik X K min 1 kurung tutup, membangkitkan nilai untuk XK yang merupakan komponen vektor solusi. Yang ketiga, fungsi pembatas atau bounding function. Di dalamnya dinyatakan sebagai predikat B dengan X1, X2, titik X3 dan seterusnya. B bernilai true jika dalam kurung buka X1, X2, titik X3 kurung tutup mengarah ke solusi. Nah, mengarah ke solusi artinya tidak melanggar kendala atau constraint. Jika true, maka pembangkitan nilai untuk X K plus 1 dilanjutkan. Tetapi jika false, maka X1,
X2 di titik X3 dibuang. Nah, selanjutnya pengorganisasian solusi. Nah, perorganisasian solusi sendiri, semua kemungkinan solusi dari persoalan disebut ruang solusi atau solution space. Selanjutnya, tinjau knapsak 0/1 untuk N sama dengan 3. Solusi persoalan dinyatakan sebagai X dalam kurung X1, X2, X3 kurung tutup dengan XI 0,1. Selanjutnya, ruang solusinya adalah dalam kurung 0,0,0 kurung tutup, buka kurung, 0,1,0 tutup kurung, buka kurung, 0,01 kurung tutup, kurung buka, 1,0,0 kurung tutup, 1,1,0 kurung tutup, kurung buka, 1,01 kurung tutup. Selanjutnya, ruang solusi diorganisasikan ke dalam struktur pohon berakar. Dan selanjutnya, seluruh lintasan dari akar ke daun membentuk ruang solusi. Selanjutnya, pengorganisasian pohon ruang solusi diakui sebagai pohon ruang status atau state space tree. Nah, di sini ada contoh sebuah pohon adalah sekumpulan simpul dan busur yang tidak mempunyai sirkuit. Di contoh tersebut ada 3 macam simpul pohon. Yang pertama, simpul akar dengan warna hijau. Yang kedua, ada simpul dalam yang berwarna krem. Yang ketiga, simpul daun yang berwarna merah. Nah, backtracking dapat dipandang sebagai pencarian di dalam pohon dari akar menuju daun, simpul solusi. Yang selanjutnya, tinjau persoalan knapsak 1/0 untuk N sama dengan 3. Ruang solusinya ini di bawah ini bisa dilihat. Yang dengan catatan simpul-simpul dinomori dengan aturan depth first search. Yang selanjutnya, prinsip pencarian solusi dengan algoritma runut balik atau backtracking. Yang pertama, solusi dicari dengan membangkitkan simpul-simpul status sehingga menghasilkan lintasan dari akar ke daun. Yang kedua, aturan pembangkitan simpul yang dipakai dalam mengikuti aturan depth first order atau DFS. Yang ketiga, simpul-simpul yang sudah dibangkitkan dinamakan simpul hidup atau live node. Yang keempat, simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul E atau expand node. Yang kelima, tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun olehnya bertambah panjang. Yang keenam, lalu teruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Yang ketujuh, selanjutnya simpul ini menjadi simpul E yang baru. Yang kedelapan, pencarian dihentikan bila telah sampai pada goal node. Yang selanjutnya, di sini gambaran sebuah pohon pada algoritma backtracking contohnya. Dan selanjutnya, algoritma runut balik backtracking atau backtracking ya untuk persoalan 800. Nah, di dalamnya tersebut ada tinjau 2 posisi ratu pada I, J, dan MN. 2 buah ratu terletak pada baris yang sama, berarti I sama dengan M. 2 buah ratu terletak pada kolom yang sama, berarti J sama dengan N. 2 buah ratu
terletak pada diagonal yang sama, berarti I J sama dengan MN atau I plus J sama dengan min plus N. I min M sama dengan J min N atau M min I sama dengan J min N. J min N sama dengan I min M. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya dapat jelaskan pada materi yang sudah disampaikan. Demikian materi atau paparan dari saya mengenai materi dari algoritma backtracking atau runut balik ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oh, yang satu lagi, jangan lupa follow. Satu lagi, jangan lupa di follow ya teman-teman untuk IG dari Pasana iTech Official, ataupun jangan lupa subscribe juga YouTube dari Bapak Pasana iTech Official. Demikian dari saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.